ini si Novi kok kalian kirim ke Cina? Nanti kalau nyampe Cina ini akan babi terus jadi komunis nih nanti gitu kan. Murtad tidak beragama lagi gitu. Belajarlah sampai ke negeri China. Nah, kata pepatah itu mungkin buat Anda banyak yang denger ya, tapi nggak banyak yang jalanin. Nah, hari ini saya ketemu dengan Mas Novi Basuki, seseorang yang saya kagumin, yang benar-benar ngejalanin kata pepatah itu. Mas Novi, cerita sedikit dong, dari mana sih asalnya dan kenapa sih bisa pergi ke negeri China? Thank you, Coach Yudi, atas undangan podcast ini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Thank you. Saya harus banyak belajar ke Coach Yudi ini. Sama-sama belajar, dan saya hari ini hadir untuk belajar dari Mas Novi langsung tentang negeri China nih. Saya selalu bilang saya berasal dari lantai 8. Lantai 8? Karena saya lahir dan besar di pegunungan. Pegunungan, tempat saya lahir, kampung saya itu berada di ketinggian sekitar 1200 mdpl. Wah. Makanya karena ketinggian itu saya bilang saya berasal dari lantai 8. Saya berasal dari desa Taman Sari, bagus namanya, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Situbondo ya? Situbondo, Jawa Timur. Lereng gunung yang saya tinggali ini namanya lereng Gunung Argopuro. Okay. Argopuro adalah gunung yang dimiliki oleh 3 kabupaten sekaligus, Probolinggo, Jember, dan Situbondo. Nah, saya yang di lereng Gunung Argopuro yang dimiliki oleh Situbondo ini, di sebelah barat. Saya menyelesaikan pendidikan SD sampai SMP di kampung saya ini, di Sumbermalang, di Taman Sari. Kemudian lulus SMP, saya nyantri dulu Pondok Pesantren Nurul Jadid, sekolah SMA di sana. Nah, di SMA ini saya baru tahu bahwa ada jurusan bahasa yang mewajibkan siswa-siswanya untuk belajar 3 bahasa sekaligus. Di sana? Di pesantren ini, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Dan guru bahasa Mandarin didatangkan langsung dari Tiongkok. Dari China. Wow. Saya 3 tahun di pesantren ini ambil jurusan bahasa yang mewajibkan siswanya untuk berbicara bahasa asing di asramanya. Kalau tidak berbicara pakai bahasa asing dihukum, diberdirikan 2 jam. Dan selama diberdirikan itu harus menghafal vocabulary. Kalau tidak hafal, harus tetap berdiri lagi sampai hafal. Saya 2007 sampai 2010 di sana. 2009 saya sempat ikut lomba namanya Chinese Bridge, pidato bahasa Mandarin. Kemudian 2010 saya lulus, mulai dikenal oleh komunitas-komunitas Tionghoa, terutama Jawa Timur, diberikan informasi dan tawaran mengenai beasiswa ke China. Ya, saya mengalir dapat rezeki hoki. Saya percaya hoki. Saya hoki 2010 dapat beasiswa ke Huaqiao University di Xiamen. Terus 2013 saya lulus, melanjutkan lagi S2 di Xiamen lagi, tapi pindah kampus ke Xiamen University. Lulus 2016. 2016 saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke Tiongkok, ke Guangxi University. Di sana ada China ASEAN Research Institute. Saya riset di sana selama 1 tahun, baru kemudian saya lanjut di Sun Yat-sen University. Wah, ini S berapa ini? Ini kayaknya udah lebih dari, bukan S1, S2, S3, mungkin saya nggak tahu S berapa ini. Saya STLR lah. Ya begitu, jadi saya mengalir. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk bisa kuliah ke China, karena saya berasal dari orang kampung dan untuk pertama kalinya saya mengenal Tionghoa dan apa-apa yang berkaitan dengan China itu baru di pesantren itu, di SMA itu. Sebelumnya saya tidak pernah bersentuhan dengan apapun yang berkaitan dengan Tionghoa dan China. Tapi ini menarik sekali ya, pesantren mengajarkan bahasa Mandarin. Ya, itu bukan hanya orang Tionghoa yang merasa kok aneh ya gitu. Bahkan dalam tanda kutip orang pribumi pun non Tionghoa juga merasa kok bisa ya ada pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin. Karena selama puluhan tahun pendidikan kita ini didoktrin
dengan suatu pemikiran bahwa yang namanya China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara, itu berada dalam hubungan yang tidak akan pernah ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Tapi ternyata ada loh pesantren yang membuka diri untuk bisa belajar apapun dan kepada siapapun, yang dimulai dari pesantren yang namanya pesantren Nurul Jadid, di mana saya nyantri dari 2007 sampai 2010 itu. Alright, interesting, menarik banget. Tetapi ketika Mas Novi mendapatkan pilihan untuk pergi ke negeri China untuk belajar, setahu saya ini, sepengetahuan saya ini, kalau di daerah Jember itu kan mungkin aja ada nggak sih resistensi dari orang tua yang bilang udah mendingan ke Arab Saudi aja atau ke negara lain seperti itu. Saya beruntung punya orang tua yang sekalipun pendidikannya tidak tinggi. Kedua orang tua saya tidak lulus SD. Mereka pekerjaannya buka toko di kampung saya, tapi pemikirannya itu terbuka. Saya beruntung sekali. Cuma seperti yang Coach Yudi tadi tanyakan, ketika 2010 saya akan diberangkatkan ke China, banyak tetangga yang datang ke rumah saya. Banyak ya. Menanyakan kepada kedua orang tua saya, ini si Novi kok kalian kirim ke Cina? Mereka kan tidak terbiasa menggunakan istilah Tiongkok dan China, tapi bukan bermaksud untuk merendahkan. Sudah kadung biasa lah gitu, sulit untuk diubah. Nanti kalau nyampe Cina ini makan babi gimana? Nah, itu. Makan babi terus jadi komunis nih nanti gitu kan. Murtad, tidak beragama lagi gitu. Nah, itu mungkin karena ya sekian puluh tahun pendidikan kita didoktrin seperti itu, tapi untungnya orang tua saya menjawab dengan satu ungkapan yang tadi sudah dikutip oleh Coach Yudi, tuntunlah ilmu walau sampai ke negeri China. Dan untungnya orang-orang zaman itu tidak terlalu rese gitu. Sehingga oh ya, ini ada hadis Nabi, sekalipun ada orang yang masih menyaksikan ini hadis atau bukan, tapi menurut saya ini adalah suatu pernyataan yang mengajarkan kita untuk bersikap terbuka. Dan untungnya orang-orang di desa saya, oh ya berarti memang ada anjuran untuk belajar ke China, dan jadilah saya ke China, dan setelah pulang malah jadi semacam role model gitu ya. Untuk oh ternyata kuliah ke China ini membuat orang bisa mengubah nasibnya. Bisa mengubah nasib ya. Nah, banyak pasti yang nonton di sini pengen mengubah nasib. Nah, gimana sih dalam arti kata ketika pergi ke China, ada culture shock nggak di sana? Saya untungnya 2009 itu Coach pernah ke China. Yang saya ikut lomba yang namanya Chinese Bridge itu, saya merasa tidak terlalu banyak culture shock ya ketika saya sampai ke China sana. Mungkin yang utama adalah makanan ya. Makanan sama. Di sana banyak sekali warung-warung makan Islam, warung-warung makan Muslim. Banyak sekali, karena Muslim Tiongkok itu yang jumlahnya sekitar 30 juta, bahkan lebih menurut saya itu. Mereka membuka usaha, buka warung mie halal di sana. Menarik sekali. Cuma porsinya itu gede sekali. Porsinya gede sekali. Kalau saya sering bilang porsi kuli ini. Waktu itu saya baru nyampe, saya merasa oh ini terlalu banyak lah buat ukuran saya yang kurus kecil. Tapi belakangan saya merasa oke, saya masih bisa menghabiskan itu porsi itu. Dan tidak banyak culture shock menurut saya, karena saya tinggal di China bagian selatan. Saya di Xiamen saat itu, dan Xiamen ini kulturnya mirip-mirip dengan kultur Indonesia menurut saya. Karena ya di Indonesia banyak sekali orang-orang Tionghoa yang sering kita lihat, dan mereka leluhurnya banyak sekali yang berasal dari Hokkien. Dan Xiamen ini ada di Hokkien. Saya tinggal di sana, saya merasakan nggak terlalu banyak perbedaan, dan saya bisa menyesuaikan. Dan apakah diterima dengan baik di sana? Ya, diterima dengan baik. Saya tidak merasakan ada diskriminasi, sekalipun saya Muslim. Teman-teman saya banyak yang berkerudung juga, tidak ada masalah. Jadi bisa saja berita-berita yang didengar itu berbeda ya? Ya, yang namanya berita, saya bergerak di media, saya di Disway, yang di medianya Pak Dahlan Iskan. Yang namanya berita itu kalau
mohon maaf kalau orang digigit anjing itu bukan berita. Tapi kalau orang menggigit anjing itu baru berita gitu. Bad news is a good news gitu. Bad news is a good news. Bad news is a good news bagi prinsip suatu media yang tidak bertanggung jawab gitu. Makanya kalau memberitakan hal-hal yang jelek, yang negatif mengenai China, dan kebetulan memang kita ini terlanjur melihat China dari sisi negatifnya saja. Wow, itu akan ramai. Padahal ada istilah bahasa Mandarin yang bilang Pai Wen Pu Ru Yi Jian. Wah, itu apa tuh? Pai Wen Pu Ru Yi Jian. Jadi jujurnya muka saya begini, tapi kalau bicara bahasanya kayaknya Mas Novi jauh lebih jago. Aduh, ampun. Ada peribahasa yang bilang Pai Wen Pu Ru Yi Jian, bahwa mendengar 100 kali itu kalah akurat dengan melihat sendiri walaupun hanya 1 kali. Oke. Jadi kalau kita hanya melihat China dengan bermodalkan media, pemberitaan media di Indonesia yang rata-rata mengutip media-media mainstream dari negara yang sekarang tidak begitu suka dengan kebangkitan China, saya pikir kurang akurat. Kita mesti kalau ada waktu dan kalau ada dana harus melihat China sendiri untuk merasakan China yang sebenarnya, sehingga kita bisa melihat China ini secara lebih objektif dan menyeluruh. Kenapa kita harus melihat China? Karena China ini bagi saya negara yang layak untuk kita jadikan contoh dalam mengubah nasib. Lagi-lagi, Coach. Ini kalau ngomongin mengubah nasib, saya juga pengen mengubah nasib untuk menjadi lebih baik. Kita ambil contoh China ini dari 49 sampai 76. Itu miskin sekali, bahkan jauh miskin dibandingkan dengan Indonesia. Dan dari segi usia China ini lebih muda dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia merdeka 45, China baru berdiri tahun 49. Ya, secara usia Indonesia adalah kakaknya Indonesia. Mestinya yang namanya kakak bisa harus lebih maju dibandingkan dengan adiknya. Mestinya. Adik harus mencontoh kakaknya. Tapi kenapa kemudian China ini yang GDP per kapitanya pada saat itu sebelum 78 masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Indonesia, dan 78 kenapa bisa dengan begitu cepat menyalip banyak sekali negara dan sanggup bikin ketar-ketir Amerika dan jauh juga meninggalkan Indonesia. Saya pikir ada semacam rahasia-rahasia mungkin kalau bisa disebut begitu, kenapa China bisa menjadi semaju saat ini, dan itu menurut saya layak untuk kita teladani. Bicara rahasia, menarik gak? Pertanyaannya Mas Novi, apa sih Mas Novi di China kan cukup lama ya. Sebenarnya apa sih yang Mas Novi lihat dari rahasia kaya orang Tionghoa? Mungkin kita perlu bertanya dulu kenapa China ini tidak maju dari 49 sampai 76. Saya selalu bertanya-tanya ketika saya berada di China, apa yang menyebabkan China begitu terpuruk, bahkan tertinggal dari Indonesia. Dari 49 sampai 76. Saya kemudian menemukan beberapa kesimpulan, beberapa jawaban bahwa China ini pada saat itu tertutup sekali. Sehingga kita mengenal istilah China ini dengan suatu sebutan yang masih melekat sampai sekarang di benak orang Indonesia, bahwa China ini adalah negara tirai bambu. Tirai bambu, betul. Kita masih senang sekali menyatakan bahwa China ini tirai bambu, tapi sejak 78 sampai sekarang mestinya istilah ini sudah tidak cocok untuk dipakai untuk menyebut China. Dari 49-76 itu mereka tertutup sekali, mereka hanya mau belajar ilmu kepada Uni Soviet. Yang disebut sebagai kakak tertuanya China. Mereka menyebut Soviet itu sebagai lautake, kakak tertua. Mereka hanya mau belajar kepada Soviet dan mereka ideologis sekali. Mereka hanya mau belajar komunisme. Sampai 79? Sampai 76. Anggaplah sampai 78 lah, kita panjangkan sedikit karena ada jeda 76 sampai 78 itu masih terjadi konfrontasi di sana, gejolak untuk mengganyang yang disebut sebagai Geng 4 namanya. Geng 4 ini salah satunya adalah Jiang Qing, istrinya Mao Zedong. Yang ketika wafat Mao Zedong, mereka masih ingin sekali meneruskan apa yang dilakukan oleh Mao Zedong, yang terbukti bikin China ini miskin sekali. Tertutup, ideologis, intinya tidak mau membuka diri
untuk belajar apapun dan kepada siapapun. Mereka tidak mau belajar kepada Jepang yang saat itu maju sekali, mereka tidak mau belajar kepada Amerika yang saat itu maju sekali, karena khawatir nanti kalau belajar kepada mereka, China ini malah akan jadi negara kapitalis. Menarik. Ya takut murtad lah, gampangnya gitulah. Nah, kondisi ini menurut saya mirip sekali dengan yang kita hadapi di Konoha saat ini. Saya tidak menyebut Indonesia. Indonesia terbuka sekali lah. Di negeri Konoha. Di negeri Konoha. Di negeri Konoha itu ya ada semacam kekhawatiran gimana nanti kalau kita belajar ke China, nanti malah akan jadi ya seperti pertanyaan orang di kampung saya. Jadi komunis gimana nanti gitu loh. Padahal China ini menurut saya kenapa bisa maju dari 78 sampai sekarang, karena mereka ini sudah membuka diri, mereka mau belajar apapun dan kepada siapapun dengan syarat mereka masih memfilter ilmu-ilmu yang didapat dari negeri-negeri yang mereka sedang pelajari. Oke, saya mau belajar kepada Amerika, tapi saya tidak berarti harus menjadi Amerika. Saya mau belajar kapitalisme, nggak masalah, karena kapitalisme ini punya unsur-unsur positif berupa kompetisi secara sehat, tapi saya tidak mau menerapkan liberalisme. Karena menurut orang China dan dari pemerintah China beranggapan bahwa liberalisme itu tidak cocok diterapkan di China yang masyarakatnya itu lebih mengedepankan kolektivisme dibandingkan dengan individualisme. Jadi tidak cocok. Ya, kita mau belajar apapun tapi disaring dengan jati diri bangsa, dengan kebudayaan bangsa. Mungkin di Indonesia ini oke, kita mau belajar apapun dan kepada siapapun, kita belajar ke Amerika, tapi tidak mesti kita harus jadi seperti orang Amerika karena kita punya Pancasila. Setuju. Ideologi bangsa. Oke, saya mau belajar kepada Arab mungkin, tapi tidak mesti kita harus begitu. Harus copy paste seperti mereka, karena kita punya kondisi sosial dan kondisi geografis, kondisi negara yang tidak sama dengan mereka. Itu yang menurut saya bisa menjadikan China ini jadi maju, karena spirit keterbukaan untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun tadi, Coach. Menarik. Jadi lebih seperti kayak amati, tiru, dan modifikasi. Iya, mereka ATM sekali. ATM ya. Betul. Sedangkan banyak yang terkadang amati, tiru, dan plek. Itu yang menantang ya Mas ya. Tanpa melihat bahwa kita ini punya ciri khas tersendiri yang oke, misalnya demokrasi berhasil diterapkan di Amerika, tapi belum tentu berhasil ketika diterapkan di Indonesia atau berhasil diterapkan di China. Kita harus menyaringnya terlebih dahulu, apakah ini cocok tidak dengan jati diri bangsa. Saya jadi teringat apa yang dibilang oleh Deng Xiaoping, Coach. Deng Xiaoping bilang kita ini mesti jiefang sisiang. Kita ini mesti harus memerdekakan pikiran kita. Jangan terbelenggu, jangan kaku seperti ikan ibu kering. Jadi harus dibuka ya pikiran harus kita. Dibuka, tapi Konfusius pernah bilang, dengan cara dengan cara kita hanya memilih yang baik untuk kita teladani dan mungkin kita coba. Tapi ketika kita menemui yang jelek, jangan dimarah-marahi, jangan diolok-olok. Kita harus introspeksi diri, jangan-jangan kita punya kejelekan serupa. Dan kalau kita harus sadar, dan setelahnya kita harus bisa mengubahnya. Dan ya seperti hari ini, saya sebagai keturunan Tionghoa belajar dengan seseorang santri. Kalau Coach Yudi ini seperti yang dibilang Konfusius, Puch Xiawen. Puch Xiawen itu artinya tidak malu bertanya kepada orang yang bahkan tidak jauh lebih tahu dari Coach Yudi. Saya tidak jauh lebih tahu lah dari Coach Yudi. Seperti itu Coach, menurut saya. Terima kasih. So, kalau kita bicara tentang Tionghoa sendiri, secara individu, ada nggak sih peran-peran Konfusianisme di mereka yang bisa membuat mereka sukses seperti sekarang? Konfusius itu adalah seorang guru. Dalam salah satu kitab sejarah di Tiongkok klasik itu pernah dituliskan bahwa muridnya itu berjumlah ribuan. Ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 5.000, ya banyaklah intinya.
Pernah pada suatu waktu salah seorang muridnya Konfusius ini bertanya kepada Konfusius. Dia bertanya, "Guru, apa pendapat guru mengenai kehidupan setelah kematian?" Menarik. Apa pendapat guru mengenai kehidupan setelah kematian? Konfusius tidak menjawab langsung, tapi dia menjawab dengan jawaban retoris. Dia jawab begini, "Wei zhi seng, yan zhi si." Saya ingin menerjemahkan secara bebas saja, mungkin tidak sesuai dengan terjemahan dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu. Tapi saya ingin menerjemahkan begini. Kalau kamu masih belum tahu mengenai hakikat kehidupan, bagaimana mungkin kau tahu mengenai kehidupan setelah kematian? Itu kayaknya dalam. Maksudnya mungkin begini. Tentu ini tafsir secara ugal-ugalan saya. Terbuka untuk di cross check untuk diperbaiki. Maksudnya kalau hidupmu masih morat-marit, kalau hidupmu masih lontang-lantung, ya mbok jangan terlalu mikir akhirat deh gitu. Mungkin begitu. Jadi saya pikir orang Tionghoa di Indonesia ataupun orang Tionghoa di mancanegara, mungkin mereka lebih banyak berpikir mengenai kehidupan di dunia ini ketimbang kehidupan setelah kematian nanti itu. Sehingga mereka berfokus untuk bagaimana bisa hidup sejahtera di dunia, dan syukur-syukur nanti dengan kesejahteraan di dunia ini bisa juga sejahtera nanti di akhirat nanti. Jadi fokus ke kehidupan sekarang dulu. Fokus ke kehidupan sekarang, urusan akhirat mungkin yang mereka pikirkan, tapi dipikirkan dengan keseimbangan di dunia. Akhirat dipikirkan, dunia juga dipikirkan. Tidak hanya fokus ya kehidupan setelah kematian. Sementara di suatu negeri kayaknya itu lebih condong, lebih menitik beratkan kepada kehidupan setelah kematian, sehingga urusan duniawi ini ya ada semacam pembenaran, misalnya gak apa-apa deh saya hidup melarat, gak apa-apa saya hidup miskin, toh nanti saya akan hidup bahagia di surga. Ada perbedaan seperti itu yang saya lihat, Coach. Itu perbedaan yang sepertinya simpel tapi sangat dalam ya. Ya, sangat dalam. Padahal kalau dari agama yang saya anut, Islam itu ada salah satu ungkapan yang bilang, konon ini hadis tapi saya tidak bisa memastikan, dibilang begini, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kemiskinan itu akan mendekatkan diri dengan kekufuran, dengan kekafiran. Atau dengan istilah salah satu kitab pada zaman dinasti Ming yang sering saya kutip itu bilang, wusiren hao sengsi, bahwa orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang perutnya lapar, itu gampang sekali bikin keonaran. Setuju sekali. Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Nah, dari yang diterangin sebenarnya saya melihat bahwa sebenarnya ada persamaan antara Konfusianisme dengan budaya Indonesia. Ya, saya melihat banyak sekali kemiripan. Tentu kalau kita sudi untuk membuka pikiran kita dan sudi untuk seperti yang dibilang Konfusius tadi, kita mau belajar kepada orang yang bahkan dianggap tidak jauh lebih tahu dibandingkan kita. Saya menemukan misalnya ajaran agama saya, ajaran Islam itu mengajarkan namanya wasatiyah. Wasatiyah. Wasatiyah itu artinya adalah jalan tengah. Oh ya. Jalan tengah yang tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Ya moderat lah, moderat. Dan dalam ajaran Konfusianisme itu dikenal satu ajaran namanya Chung Yung Tao. Chung Yung Tao itu kalau Matakin menerjemahkannya menjadi jalan tengah sempurna. Ya jalan yang tadi tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Jalan yang tidak, kalau katanya Bang Haji Romai Rama, tidak terlalu. Konfusius itu punya pernyataan begini, Coach. Dia bilang, Chung Yung Zhi Wei De Ye Qi Zhi Yi Hu, bahwa jalan tengah sempurna, jalan yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri ini adalah sebaik-baiknya budi pekerti. Sebaik-baiknya budi pekerti yang paling baik itu adalah yang tidak ekstrem. Gampangnya begitulah terjemahan saya. Dan dalam ajaran Islam itu dikenal satu ungkapan khairul umur awsatuha.
bahwa sebaik-baiknya sesuatu, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah doh, mirip sekali. Mirip sekali. Bahkan redaksinya pun mirip sekali. Dengan begitu saya menyadari bahwa sebenarnya banyak sekali titik temu antara ajaran Konfusianisme dengan ajaran Islam. Dan ini diakui oleh salah satunya ulama besar di China sana. Saya pernah menuliskannya di buku saya yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, namanya Liu Zi. Liu Zi ini adalah seorang ulama besar di China pada zaman dinasti Qing, dan dia mengakui dalam kitabnya yang berjilid-jilid juga, tapi bukan demo berjilid-jilid, kitabnya berjilid-jilid, yang mengakui bahwa sebenarnya banyak sekali kemiripan antara Konfusianisme dengan Islam. Dan sebenarnya kita ini kalau di China punya sembahyang-sembahyang yang ditujukan kepada Tian, dan dalam Islam juga punya sembahyang-sembahyang yang ditujukan kepada Allah. Ya mungkin beda ungkapan saja, kata Liu Zi ini. Jadi sebenarnya agama Islam di China pun sudah sejak zaman dinasti Ming. Agama Islam itu sudah masuk ke China pada zaman dinasti Tang. Lebih lama lagi, konon kalau berdasarkan sejarah yang diakui di sana secara resmi itu tahun 651 Masehi, Islam itu sudah dibawa masuk ke China. Tapi menurut saya bisa jadi lebih awal dari itu. Coba karena ini yang diakui secara resmi oleh negara dengan dibuktikan bahwa pada tahun 651 Masehi itu ada utusan dari Arab sana yang datang ke dinasti Tang dan bertemu dengan kaisar langsung, sehingga tahun ini dianggap sebagai tahun masuknya Islam pertama kali ke China sana. Mungkin bisa lebih awal dibandingkan dengan Islam masuk ke Indonesia ya. Mungkin saya tidak tahu pasti. Dan apakah mendapat resistensi dari negara China saat itu? Saya melihat dari bukti-bukti sejarah tidak mendapatkan resistensi. Bahkan dinasti Tang pada saat itu membangun distrik khusus yang namanya Fanfang. Fanfang ini distrik orang asing lah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan orang-orang saudagar-saudagar dari Arab, dari Persia, atau dari negeri-negeri di Timur Tengah lainnya itu ditempatkan di distrik ini, dan mereka bebas menjalankan syariatnya di sana. Bahkan hukum syariat juga diberlakukan di sana. Di sana mengenal sistem qadi namanya, di mana hukum syariat ditegakkan, dan mereka dibebaskan untuk membangun masjid. Yang masjidnya sampai saat ini misalnya di Guangzhou itu ada Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana itu masih ada sampai saat ini. Dan di sanalah tempat dulu bermukimnya masyarakat-masyarakat Islam yang datang dari Timur Tengah pada saat itu. Dan saya penasaran nih Mas, bangun masjid di sana gampang nggak sih? Kalau administrasinya sudah memenuhi, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya tanahnya juga sudah dibebaskan, dan ada satu ayat konstitusi di China itu yang menyebutkan bahwa agama apapun di China itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan asing. Dan misalnya masjid ini dibangun oleh inisiatif dari Muslim China sendiri dan tidak mendapatkan intervensi dari negara-negara tertentu, misalnya oke, silakan bangun, tidak ada masalah. Ini menarik sekali. Yang penting lagi, kalau bisa masjid itu harus mempertahankan arsitektur yang bernuansa lokal. Bernuansa lokal dalam artian kalau menurut pemerintah China itu yang namanya masjid, kubahnya itu tidak perlu harus melulu kayak bawang. Yang penting ini masjid. Yang namanya masjid mau dibentuk bagaimanapun ya itu tetap adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, kalau di sana itu dianjurkan untuk membangun masjid yang ada arsitektur lokalnya. Ya kalau di Indonesia seperti Masjid Cengho lah. Oh ya, yang di Semarang juga. Di Semarang, juga, ya. Di Surabaya, terus juga di Pandaan. Jadi mempertahankan arsitektur yang masjid itu kelihatannya kayak kelenteng gitu. Coba yang membedakan di sana ada aksara Arabnya. Tapi menarik nih, karena sepengetahuan banyak orang umum ini kan, China kan sebenarnya negara komunis ya. Ya. Tapi komunis yang menurut saya KW. Gimana KW? Dibilang komunis, tapi kok Starbucks terbesar ada di Shanghai.
Gimana ceritanya? Dibilang komunis. Kok kalau dalam pengertian orang Indonesia kebanyakan bahwa yang namanya komunis itu tidak beragama. Betul. Yang namanya orang tidak beragama sudah pasti tidak berakhlak dalam pikiran banyak sekali orang Indonesia. Tapi di China buktinya Islam, ambil contoh, penduduknya bahkan bisa lebih dari 30 juta jiwa. Menarik. Mana mau menamakan ini sebagai negara komunis? Dan pasar bebas juga berlaku sekali di China sampai saat ini. Jadi menurut saya China ini adalah negara yang berpaham eklektik. Dalam ilmu filsafat ada istilah eklektik yang artinya kurang lebih mengambil saripati terbaik dari manapun untuk kemudian dioplos menjadi yang paling baik, dan itu yang diterapkan oleh China, dan itu barangkali menjadi salah satu kenapa China bisa maju, guys. Jadi jago ngoplos ya? Jago ngoplos, dan oplosannya ini adalah oplosan terbaik. Mereka ambil saripati terbaik dari Amerika, dari Jepang, dari Jerman, dari negara-negara Eropa untuk kemudian dioplos menjadi satu kesatuan, sehingga saya merasakan kalau misalnya China ini dibilang sebagai negara yang komunis dalam artian komunis yang seperti Uni Soviet saat itu, saya rasa tidak. Sehingga mereka menamai negaranya ini, sistemnya itu disebut sebagai sistem sosialisme berkarakteristik China. Sosialisme berkarakteristik China. Ya, mereka menerapkan sosialisme atau yang gampangnya oleh orang Indonesia disebut sebagai komunisme, tapi punya karakteristik tersendiri. Kalau karakter manusianya sendiri sebagai seorang entrepreneur, atau tadi kita bicara banyak, bagaimana sih caranya untuk dapat mengubah nasib seseorang menjadi sukses?